Ayo Bao-Bao. Sudah, pergi sana. Paha ayamnya. Terima kasih. Lihat. Ini mobil apa? Ini Porsche, tahu. Harga belinya, harganya 4 miliar. Kerja setahun, rodanya aja nggak mampu. Wah, ceweknya cantik banget. Apa Anda Hendrawan? Siapa? Ini siapa? Ketemu juga? Tuan, pulanglah. Tuan Muda Hendra. Memanggil saya? Anda lah. Selain Anda, siapa lagi yang bernama Hendrawan? Nama saya Hendrawan. Cuma PKL. Mbak, salah orang. Anda belum tahu. Sebenarnya, ayah Anda paling kaya. Disembunyikan demi melatih Anda. Saya diutus. Ujian Anda usai. Siap kuasai aset Sheng. Mbak, nggak ada uang. Nggak usah repot-repot buat nipu saya. Isinya 100 miliar. Saku dari Sheng. Jika Anda ragu, cek ke bank. Mbak, sibuk nggak main? Lagi jualan? Maaf ya. Jaga kartu hitam. Butuh? Telepon? Saya Dewi. Siap dipanggil. Ya. Pau, tuh. Sampai tempat mama bisnis. Mama sebentar lagi keluar, kan? Iya, Bao. Hari ini ulta mama. Untuk mama, kejutan besar. Lihat, Mama udah keluar. Om di sebelah Mama itu siapa? Bao, pulang dulu. Gak jemput Mama lagi? Anak baik, pulang kerjain PR. Tunggu mama. Ah. Hah! Mama, Hendrawan, ngapain lo? Nurut ya. Tunggu papa di mobil. Papa antar nanti. Ah. Hendrawan, aku nanya, ngapain lo? Saya datang salah waktu. Ganggu kalian. Ngaco. Saya asal bicara. Rada, lupa diri? Kamu istriku, bersama pria lain. Kenit-kenitan. Malu dong. Ya udah. Habis. Surat cerai. Buruan tanda tangan. Hah? Ternyata kamu sudah siap-siap ya? Kita udah beda dunia sekarang. Ngerti? CEO Kiming. Miliarder. Lo? Jaga lapa. Guna? Malu. Malu. Paham? Ambil saja. Gara-gara kamu matre. Cuma mau uang. Cuma itu. Peduli apa? Kata. Hadiah murahan itu? Kue. Berapa harganya? 400.000. Hadiah jin? Cincin 600 juta. Hendrawan. Ngapain? Terima hadiah murahanmu sampai nangis terharu? Kue murahan. Hara. Suamimu itu bodoh amat. Apa itu kesenjangan kelas? Kamu tuh ikut dia. Kayaknya selamanya bakal hidup melarat. Cerai saja. Cerai saja. Investasi 20 juta ini. Transfer sekarang. Iya banget, Rara. Bantu apa dia? Boro-boro 20 juta. 10.000 aja dia bisa keluarin nggak? Kamu, Emang mau cari emas di sana? Harapnya jangan halangi karirku. Kalau sadar, sign cerai. Buruan. ya. Cerai boleh. Lalu bau-bau? Cerai boleh. Bau-bau? Usai cerai, rumah, mobil, plus bau-bau. Semua jadi milikku. Tidak. Pauho milikku. Hendrawan. Bukan diskusi, cuma info.
Setuju. Pergi. Enya. Kalian ngapain? Masih berani balik? Rara sudah cerita. Ambil barangmu dan minggat. Kata kakakku, sekarang jangan muncul lagi. Mendingan angkat kaki sana. Rada. Kejam kamu. Hendrawan, hina kakakku. Kamu itu di tempat lain sudah diusir. Kami toleransi kamu makan gratis 5 tahun. Itu sudah cukup. Parasit. Gaji 5 tahun. Masuk kantong siapa? Keluargamu. Bayar nggak? Jangan banyak alasan. Dasar tidak tahu diri. Tidak pantas sama Rara. Minggat. Lapor polisi. Saya pergi. Bersama kalian, saya muak. Perhatian. Menyesal nanti. Hendrawan, awas kau. Aku anjing. Minggir, pengemis dilarang masuk. Isinya 100 miliar. Saku dari Sheng. Halo, mau urus apa nih? Cek saldo. Hendrawan. Halo, mau urus apa nih? Saldo. Hendrawan. Kok kamu? Ini tempat apa? Sini, bukan buat kamu. Warga negara. Boleh kan? Jadi, mau urus apa? Cek rekening. Kaya raya? Sadar nggak? Diceraikan Rara? Cari ribut? Dia pilih yang lebih baik. Itu pilihan dia, bukan urusan aku. Pak. Urus bisnis. Nona Bai, ada keperluan apa? Saya duluan. Dia dulu. Bukan. Ini bank apa? Gelandangan masuk? Pikir ulang. Urus di sini? Permisi, Nona. Langsung aku urus. Hendrawan, pulang sana. Enya, Satpam. Transaksi. Nggak pergi. Ini kartu hitam. Ini kartu hitam. Kartu hitam premium. Mustahil. Depositonya harus 100 miliar. Kartu hitam. Dia punya? Salah lihat. Pak Hendrawan, boleh lihat kartunya? Beneran kartu hitam. Benar. Nggak mungkin lah. Kartu hitam cuma 3. Dia punya? Palsu itu. Aku saranin cek dulu. Pak, saya cek dulu kartunya ya. Soalnya ini urusan besar. Silakan. Tunggu. Kamu palsuin kartu berlian aja? Kartu emas oke. Palsu kartu hitam. Bodoh banget sih. Perempuan itu nggak ada masalah. Jujur kan? Hendrawan, kartunya palsu. Palsu! Ini kejahatan. Hendrawan, kartu palsu. Palsu! Ini kejahatan. Bohong. Nggak mungkin. Coba ngaca dulu deh. Kamu pikir pantas punya 100 miliar? Kamu pantas? Bukan cuma kartu bank palsu, namanya palsu. Siapa Dewi Anggraini? Dia CEO Grup 2 di ibu kota. Ratu bisnis. Nggak pantas. Tuan, Kenapa lo bohongin gua? tak bohong. Kata siapa?
Lokasi Anda? Saya dekat sini. Segera datang. Kartu hitam. Butuh kunci bank? Staff bank? Udah, kartu nama palsu. Pura-pura nelpon juga. Capek enggak? Lancar ya? Aku capek. Santai, Dewi datang. Kamu ngira kamu siapa? Cuma satu telepon, bisa manggil Dewi Anggraini. Ngira diri kamu siapa? Bikin ngakak aja. Dewi sampai. Siapa tertawa? Dewi sampai. Siapa tertawa? Dewi sampai. Siapa yang mau ketawa ngakak sekarang? Hormat Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan, urusan mereka? Terserah mood Anda. Udahlah, nggak usah layanin mereka. Biarkan pergi. Ya, gue mau nanya. Kalian pergi dulu ya. Ada urusan? Lian? Ra. Mantan suamimu ternyata punya 100 miliar? Mantan suamimu beneran punya 100 miliar? Hahaha. Serius, Lian. 5 tahun. Pengangguran. 100 miliar? Mustahil. Lily. Santai banget. Serius dong. Dia punya 100 miliar. Ayahku Li Keqing. Cek aja. Aduh, aku nggak bohong kok. Hey, Nanti... Kemana? aduh Rara. Kok kalian nggak percaya sih? Gue percaya. Tapi tadi lu bilang, harus ambil alih sebagian bisnis keluarga Sheng, bisnis apa aja. Terbesar di kota Hai. Grup Tianhai senilai 100 miliar. Dibeli Cheo Sheng. Kini seluruh saham milik Anda sekarang. Besok ke Tianhai. Serah terima. Ini simbol Direktur Utama Grup Tianhai, Qin Jinggyok. Grup Tianhai yang nilainya 100 miliar. Nyata kan? Bukan. Satu kota tahu. Grup Tianhai kemarin diakuisisi oleh konglomerat misterius. 3 hari lagi. Rapat direksi. Untuk elit kota Hai, mengumumkan identitas asli Anda. Ke Tianhai dulu. Membereskan urusan Anda. Ya, dari Dirut Sheng. Besok Rara sama Bambang ikut ke sana. Rara, demi 20 juta. Jangan nyesel. Besok Rara sama Bambang ikut ke sana. Rara, demi 20 juta. Jangan nyesel. Hah? Grup Tianhai ganti pemilik. Apa? Pinger, Tianhai ganti bos. Apa? Grup Tianhai ganti bos? Laksanakan. Segera ke Tianhai. Bawa pusaka itu. Ling Zimera. Bawa ke dia. Apapun caranya. Jalin hubungan baik dengannya. Keluarga Jin bisa IPO atau enggak. Semua tergantung ini. Tianhai ubah. Dunia bisnis kota Hai. Berubah. Kesempatan buatku. Akhirnya tiba. Direktur Sheng, segera. Santai-santai. Ternyata dia Grup Tianhai sekarang jadi punya gue. Ini kan si paling terkenal di Haicheng. Si paling nggak becus. Diceraikan Rara. Nggak ditanggung siapa-siapa. Nyari kerja di grup Tianhai. Diceraikan Rara. Nggak ditanggung siapa-siapa. Nyari kerja di grup Tianhai. Apa urusan lo? Hendrawan. Pasca cerai,
Wajar cari kerja. Jangan kesini. Ubah dong. Sok tinggi. Rara, kita udah cerai. Urusan gue, jangan ikut. Aku salah? Ini bukan buatmu. Hendrawan ngaca dong. Nggak punya ijazah. Pengalaman kosong. Kamu ciming nggak mau? Apalagi grup Tianhai. Iya nih, kata Rara benar. Keluarga Jin, tapi kami mitra. Resminya. Biar aku bantu. Puji dia. Suruh mereka kasih kamu kerjaan. Jadi tukang bersih toilet. Makasih ke Jin. Nyapu di Tianhai lebih baik dari dagang. Daripada tersiksa cuaca, siapa tahu bangga keluarga yang paling sukses. Rezeki gede kayak gini. Makasih ke Jin. Rezeki begini. Buat kalian. Kamu? Gue Hendrawan, sibuk sendiri. Diam saja, ngatur-ngatur. Hendrawan, stop acting. Niat kamu kesini, mau balikan? Sekarang aku bilang tegas-tegas. Itu mustahil. Ceyo kaya raya. Kamu gelandangan. Kamu rugi. Ngerti? Pertama, gue Hendrawan, kesini bukan buat ngikutin lo. Kedua, gue punya urusan sendiri. Ketiga, kalian berdua bikin mata gue kotor. Sekarang minggat. Kalian berdua bikin mata gue kotor. Sekarang minggat. Bentar. Apa tadi? Ke Tianhai kenapa? Kamu itu kaitannya apa? Masa sih? Oh iya. Kamu datang buat ngumpulin barang bekas? Sampah ngumpulin sampah. Cocok sih. Dengar. Harus tahu diri. Sekarang setelah kita cerai, susah makan. Ini bantuan. Dasar ingkar. Tolak bantuan. Berisik, kalian berdua minggat sendiri. Panggil security. Keluar! Kamu? Habis cerai. Kok jadi bodoh begini? Sadar diri dong. Ini kantor grup Tianhai. Berani kamu! Jen, gila kau? Berani pukul aku. Hari ini juga lumpuhkan kau. Cabut lidahmu. Mati saja kau. Sini semua. Ada onar di sini. Mana satpam? Siapa? Berisik banget. Qin Shao. Beginikah cara grup Tianhai memperlakukan tamu? Dipukul nih. Buruan, keluarkan dia. Grup Tianhai. Stop. Dilarang masuk. Cepat pergi. Boleh masuk? Ini area grup Tianhai. Sial. Lo yakin nggak nanya identitas gue? Usir gue? Lo yakin nggak nanya identitas gue? Usir gue? Cuma pedagang kaki lima? Lo siapa? Nah, satpam di sini, itu kamu yang nggak bakal bisa kamu dekati. Dengar ya nak. Kota Hai, tunduk bawah kaki grup Tianhai kami. Sini. Jadi naga harus melingkar. Harus diam. Apalagi, lu cuma anjing. Sini, usir dia. Hendrawan, dulu orang menghargai suami Rara. Cuma nama, kasih muka. Tapi sekarang, kamu cuman semut lemah. Cepatlah, maafkan Jin. Bisa ku bantu. Biar kamu nenggak cacat. Dewi Anggraini. Cepat turun. Wah. Hendrawan ya. Pura-pura aja nggak bisa. Tahu Dewi? Tokoh besar siapa? Dari ibu kota, putri keluarga Du. Dialah penguasa sebenarnya di balik keluarga Du. 22 tahun pimpin Du. Tembus pasar internasional. Ratu bisnis sekarang. Dari mulut lo, itu semua cuma penghinaan buat dia. Dewi Anggraini itu idola banget buat aku. Foto rahasia, fotonya. Kenapa dia kesini? Rumor. Du Lingwei inilah orangnya. Beli grup Tianhai. Tapi cowok ini, selidiknya emang lumayan teliti. Sayangnya, kelasnya masih jauh di bawah. Nanti pas pusaka kami buat Du dapat kerjasama strategis sama grup Tianhai. Keluarga Jin kita mau IPO. Itu tinggal tunggu waktu. Lo. Cuma sekadar sampah tak berguna. Lo. Cuma sekadar sampah tak berguna.
Ya semoga kalau Jin sukses, ingat kami. Oke. Grup Tianhai nggak bakal dengan orang jahat. Lo. Ayo, hajar. Hajar, patahkan kaki. Berhenti. Li Zong, dia pelakunya. Li. Jadi gini, nih pusaka Du. Pusaka kami, warisan turun-temurun. Nanti pas ketemu Direktur Du, bantu dong. Rusuh ya? Mengganggu direktur utama. Kalian bisa tanggung jawab? Ya. Tadi, pedagang kaki lima ini ganggu Tianhai. Sok berani. Nyuruh Nona Du turun. Dengar, ini dia Direktur Grup Tianhai, Direktur Li. Sebelum lu mati, ketemu bos. Puas mati. Hendrawan, ganggu Li. Habis kau, batu. Dasar bandel, kamu cari mati sendiri. Tak bisa bantu. Hendra. Suruhan Dewi. Silakan Tuan Muda. Hendra. Suruhan Dewi. Silakan Tuan Muda. Salah. Pedagang kecil. Nggak kenal Du. Bohong. Ya, bos. Meski aib keluarga, saya jujur. Mantan suamiku, nikah 5 tahun, paling tahu dia. Cuma nggak bisa nafkahin, gagal. Jangan salah, Li Zong. Lo siapa? Ngomong apa lo? Minggir! Li Zong, Kamu dipecat. Grup Tianhai ini punya mitra bisnis yang nggak bermoral. Sakit hati. Lo. Mulai sekarang, Jin dilarang masuk. Direktur Li. Lo yakin bela dia? Ingat, kita mitra resmi grup Tianhai, rekanan eksklusif. Karena dia maluin keluarga Jin. Nggak sopan dong. Keluarga Jin. Keluarga Jin itu apa sih? Bahkan kamu, ayahmu saja, tetap lutut. 80% keuntungan keluarga Jin, semuanya dari grup Tianhai. Kalau grup Tianhai putus kontrak sama keluarga Jin langsung bangkrut. Direktur Li, saya salah ngomong tadi. Maaf, saya memang pantas mati. Tolong ampuni keluarga Jin kami. Grup Tianhai kami mustahil dengan orang rendahan. Mulai sekarang, In dan Tianhai, semua urusan bisnis, baik yang sedang berjalan atau rencana baru, stop semua. Keluarga Jin, mustahil dari sini dapat apa-apa. Lu pikir lu siapa? Nyali lo. Mati lo. Mustahil Jin. Lindungi Tuan Muda. Lo, kurang ajar. Grup Tianhai ganti bos. Kursi CEO lo juga bakal goyah. Tadi masih ngarang. Hah? Suruhan bos Du. Bohong. Sini. Kalau bos Du tahu, lu bisa dihajar habis-habisan. Bos Du datang juga. Katanya Anda ternyata kenal Hendrawan. Maaf, Tuan. Katanya, Anda ternyata kenal Hendrawan. Maaf, Tuan. Sekretaris Pak Du menjemput Tuan. Bukan. Orang-orang grup Tianhai kalian. Pada gila semua ya. Jadi tamu VIP. Sudahlah. Aku tak sudi berdebat denganmu. Pergi. Jin, sekarang kita harus gimana nih? Cuma Hendrawan doang? Masa bisa bikin onar? Ke bos Du. Pas aku kasih pusaka keluarga Jin dan dapat perhatiannya, Lian itu
nggak ada harganya. Benar. Tian Hai ganti bos. Pasti bakal ada perombakan besar. Dia ikut kena. Habis ketemu Bos Du, kulit Hendrawan ini pasti aku kuliti habis. Mulai hari ini, sekretaris Anda, ya, suruh saja. Karena perintah ayah Anda, nanti tentang identitas asli Anda. Dengan begini, supaya jelas. Asli mereka. Kini, sabar dulu. Oh ya sudah. Silakan masuk. Du, keluarga Jin, Bambang, dan Rongrong Ciming mau ketemu. Grup Tianhai kami tak mau dengan perusahaan tak bermoral semacam ini. Perintah Tuan adalah perintahku. Kerjakan. Grup Tianhai kami tak mau dengan perusahaan tak bermoral semacam ini. Perintah Tuan adalah perintahku. Kerjakan. Keluar! Jauh-jauh. Keluar! Jauh. Minggir sana. Cuma satpam. Berani lo. Dengerin ya. Tuan muda, bukan cuma lo, supplier grup Tianhai. Tadi itu ke bos lo buat kasih pusaka. Di hadapan grup Tian Hai, kalian ini tidak ada apa-apanya. Ketua kami sudah bilang, grup Tian Hai tak mau sama orang kasar. Sama aja kayak kata Hendrawan. Hendrawan, salah lo. Sialan lo, ngacauin rencana gue. Lebih baik kau hemat tenaga. Ingat keluarga Jin, bagaimana setelah bangkrut. Jalan cepat! Cepat. Jalan cepat! Ayo, ayo, pergi, cepat pergi. Jin, sekarang kita harus gimana? Nggak tahu. Tunggu aja. Sebentar lagi, si Hendrawan ini bakal diusir sama mereka. Dia mana mampu? Mobil itu? Jangan-jangan dia beneran punya hubungan sama Dewi Anggraini. Kalau ini beneran belum cerai. Mana mungkin? Lu jangan lupa, nikah 5 tahun. Kalau tahu, Bos Du udah tahu kan? Benar. Dia emang bener-bener penipu. Tapi uangnya dari mana? Nyuri duit? Tapi dari mana uangnya? Nyuri duit? Jadi anak kaya itu ngapain? Tentu saja beli rumah. Habis cerai begini, tempat tinggal saja. Tidak ada. Ma, itu kakak ipar ya? Kak ipar apa? Kakakmu sudah cerai sama orang ini? Wah! Mobil ini minimal belasan juta. Apa? Ayo kita lihat. Ayo, ayo. Tuan Sheng, tanda tangan sini. Ini rumah Bapak. Sheng, sertifikatnya. Minggir. Hebat juga kamu. Kamu oleh anakku. Serahkan uangnya. Uang apa? Dasar Hendrawan, pura-pura bodoh. Uang beli properti dari mana? Oh, curi uang kakak. Uang apa? Dasar Hendrawan, pura-pura bodoh. Uang beli properti dari mana? Curi uang kakak. Benar. Kamu nikah 5 tahun sama anakku. Sekarang sudah cerai. Pakai uangnya. Tak pernah pakai uang Rara. Tak percaya? Tanya dia. Ma!
Dia masih ngelak. Kita geledah. Geledah. Dasar lancang. Ibumu gagal didik, kini aku akan mengajarimu langsung. Hendrawan, aku iparmu. Dulu demi Rara, masalahmu, kubayar, utang judi. Aku yang lunasi. Tapi kau masih saja setiap hari mencemoohku. Kita sudah cerai. Kau pikir kau siapa? Dasar si Manes. Dulu orang jahat. Sekarang pukul keluarga, dipukul. Balikin sertifikat. Tidak kembali. Ini milikku. Iya. Mobil luar juga, milik kami. Sertifikat rumah di tanganku. Rumah ini milikku. Masa dari tanganku mau merebutnya? Aku udah kabarin kakakku. Dia datang. Tunggu balasan. Ya. Aku udah kabarin kakakku. Dia datang. Tunggu balasan. Ya. Hendrawan, curi duitku. Sekarang masih mau. Aku malah penasaran. Kapan aku mencuri uangmu? Cek dulu. Uangku lenyap. Siapa lagi? Kamu. Dengerin aku. Cerai. Kriminal. Lapor polisi. Kalau kamu balikin duitnya sekarang, minta maaf. Maafin. Iya, kak. Pelaku dia, suruh dia berlutut. Dasar si Manes. Sekarang berani membantah. Cepat berlutut. Berlutut. Kalian ini, dia tak perlu sujud. Ya, kak. Pelaku dia, suruh dia berlutut. Dasar si Manes. Sekarang berani membantah. Cepat berlutut. Berlutut. Kalian ini, dia tak perlu sujud. Cewek ini cantik banget. Dia siapa sih? Wah, lebih cantik dari kakak. Pak polisi, dia curi uang kakakku. Tangkap. Benar. Tembak saja. Jangan dimaafkan. Iya. Nona Xiang, Direktur Utama Grup Ciming, Xiang Rongrong, mantan istri Tuan Muda Sheng. Hah? Kamu bilang Tuan Muda Sheng mencuri uangmu. Benar. Uangnya Tyrion. Berdasarkan investigasiku, asetmu cuma 13 juta. Benar. Anakku CEO Grup Ciming. Kekayaannya puluhan miliar. Jauh banget sama orang ini. 10 juta. Kasusnya jelas. Soal uangmu yang hilang, bukan urusan dia. Kasusnya jelas. Soal uangmu yang hilang, bukan urusan dia. Nona, siapa kamu? Tapi ngomong harus ada buktinya. Sederhana saja. Mobilnya di sana. Harganya 14 juta. Kamu nggak mampu. Untuk rumah ini, Villa Jin Malfu. Legenda itu termewah di kota Hai. Harganya 300 juta. 300 juta. Baru dengar? Pembeli rumah mahal, curi 10 juta? Nona Xiang, bukan maksudku merendahkanmu, tapi asetmu yang sedikit itu cuma uang jajannya. Tak cukup. Gak mungkin. Dulu, guna-guna? Ini, lupakan. Ya, aku sudah bantu investigasi. Adikmu, Yang, seminggu yang lalu, berutang judi 10 juta. Dan baru dilunasi kemarin. Ya, aku sudah bantu investigasi. Adikmu, Yang, seminggu yang lalu, berutang judi 10 juta. Dan baru dilunasi kemarin. Sel, kemana uangmu pergi? Kurasa kamu harus tanya padanya. Duit aku, kamu yang nyuri. Pak polisi, saya laporkan Ibu Shang Ying dan Yang atas tuduhan menjebak Tuan Sheng Yaozong.
berniat menipu 13 juta bersama-sama. Ini buktinya. Kami menolak mediasi. Gugat saja. Kak, tolong aku. Tolong, Kak. Aku judi punya utang. Kalau tak bayar, aku dibunuh. Bantu, Kak. Jangan penjara. Kak! Anakku, tidak tahu. Tolong selamatkan aku. Sumpah tidak. Kak! Sheng, barang Anda. Terima kasih. Ikut kami sebentar. Kak! Selamatkan aku, Kak. Entahlah. Nol informasi. Anakku. Hendrawan, dendam ya? Usai cerai? Mau penjara mereka? Penjara? Jahat. Hendrawan, dendam ya? Usai cerai? Mau penjara mereka? Penjara? Jahat. Salah mereka. Jadi kamu cepat cerai. Kamu ngejilat dari dulu, cewek lain. Nona, jangan tertipu dia. Dia cuma gigolo, nggak becus apa-apa. 5 tahun bersamaku, cuma bisa urusan rumah. Cuma hiasan. Urusan kita, tak usah Nona Shang. Ibu dan adikmu, Nunggu di luar. Hendrawan, kita baru aja cerai. Udah selingkuh sama cewek lain. Nggak malu? Rada. Belum cerai. Kau sudah dengan Baoping. Tidak malu? Demi karierku. Aku sama kamu, jauh banget bedanya. Sheng, jangan menyalahkan inisiatif saya. Kau di sini? Ayah panggil, mohon angkat teleponnya. Ayah panggil, mohon angkat teleponnya. Ya. Presiden Direktur kelas Terry, berani-beraninya nindas anakku. Ayah udah carikan kamu jodoh. Wajahnya cocok buatmu. Temui dia. Bukan. Aku baru saja cerai. Diam, cari istri susah. Namanya Lu Ting Ting. Lu Ting Ting? Ya. Iya. Anda kenal dengannya? Dia salah satu mantan pacarku. Alamat kencan butanya di nomor 101 Jalan Zhonghua. Siap. Anak kaya ngedate? Ngapain dulu? Ganti gaya. Tapi, mantan. Kayak raya malah blind date. Pertama apa? Ganti baju. Tapi, mantan. Ayah Anda sudah siapkan sarapan ini? Biar kencan oke. Beliau memutuskan ikut serta. Saya jemput setengah jam lagi. Ya, tahu. Lucy, lama tak jumpa. Hendrawan, kamu ngapain sini? Aku kencanmu hari ini. Ayah bilang bisa mengubah nasib keluarga kami, yaitu kamu. Ya, bisa dibilang gitu. 10 tahun lalu. Masih cantik. Iya. Buat kenalan kan, jujur aja deh. Punya rumah? Punya mobil? Gaji sebulan berapa? Punya rumah? Punya mobil? Gaji sebulan berapa? Mau nikahin aku? Rumah dan mobil wajib. Jangan di suburb, minimal 500 meter persegi. Soal mobil, nggak boleh yang murahan. Kalau murah, malu bawa mobilnya. Minimal harganya 1 juta plus. Oh ya, rumah sama mobil itu bebas cicilan. Nggak mau nyicil bareng kamu.
Tiap minggu harus nongkrong di klub. Jangan ikut campur. Habis nikah nanti, nggak mau anak. Soalnya habis punya anak, bisa-bisa badan aku jadi berantakan. Oh iya, lupa nanya. Sekarang kamu kerja apa? Sekarang aku lapak. Jualan asongan. Hah? Kamu cuma tukang jualan, berani-beraninya ngajak aku kenalan. Aku Emang kenapa? Gaji 8.000 nggak? Tahu nggak, kosmetik aja mahal. Sampai 30 ribuan. Miskin gitu mampu? Nggak punya uang sok-sokan? Buang-buang waktu aja. Nggak punya uang sok-sokan? Buang-buang waktu aja. Lucy, 10 tahun lalu. Bicara baik-baik. Hendrawan, nggak. Rahasiakan saja. Kita pernah pacaran. Jangan sampai ketahuan. Aku malu banget. Entah caranya apa buat nipu ayahku, tapi aku peringatin kamu. Nggak bakal mau sama kamu. Sialan, dasar cewek matre. Berani maki aku. Bukan aku. Bapak. Hendrawan, stop pura-pura. Kamu repot-repot ngajak aku kenalan karena aku cantik? Sok suci. Cepat keluar sana. Oh. Aku lagi nunggu dijemput. Masa kamu punya mobil? Mobil apaan? Jangan-jangan gerobak daganganmu kali? Konyol banget. Mewah banget. Lihat tuh. Ini baru mobilnya cowok beneran. Gila mewah banget mobilnya. Lihat tuh. Ini baru mobilnya cowok beneran. Sheng, Villa Jin Mao itu sudah dibersihkan. Sekarang saya antar. Jin Mao. Villa nomor 1. Jadi yang kamu maksud yang legendaris? Villa 300 juta itu? Sheng, kenapa mencarikanmu? Jelek banget. Dekat sekretaris daerah. Pasti merasa minder. Tungguin aku. Kak Hendrawan. Aku tadi cuma bercanda kok. Cuma iseng. Soal duit. Sama. Kita cocok. Iya kan? Tapi aku ini kan suka bocah. Sayang. Nggak subur. Tapi aku ini kan suka bocah. Sayang. Nggak subur. Bisa. Aku aja. Banyak juga bisa. Janji. Nggak bakal macem-macem. Rumah tangga aku urus. Janji deh. Aku bakal layanin kamu sebaik-baiknya. Gimana, oke kan? Menurutku sih tak pantas. Mana? Kak Hendrawan, ikut Kak. Ketua, Grup Tianhai kita berencana investasi 1,5 miliar untuk proyek Happy Valley. Perlu Anda konfirmasi lokasi pengembangannya. Ini Baik, saya urus gusur. Ya, perusahaan konstruksi di kota Hai, rebutan proyek, ramai di bawah. Mau turun melihatnya? batal. Urus kamu. Baik, untuk Dewan Direksi besok, pertama umumkan identitas asli Anda. Kedua, konfirmasi terkait proyek Happy Valley sebagai mitra. Xiaoya, bisa sukses nggak? Tianhai ganti pemilik, ninggalin proyek 1,8 miliar. Kalau kerja sama, walau cuma dapat sisa-sisanya, udah untung. Xiang, muda, bangun Kiming. Tianhai pasti lihat bakatmu.
Kali ini bisa gandeng Tianhai dan dapat proyeknya. Grup Ciming kita bisa sukses besar. Hendrawan, Hendrawan, kamu nguntit terus sampai ke Tianhai. Hendrawan. Sudah cerai sama Bu Xiang. Tahu kau tak rela? Lagi pula, dia itu bos kaya. Sedangkan Anda cuma pedagang kaki lima. Tapi itulah kenyataannya. Saya sarankan, lebih baik cepat sadar diri. Aku? Berhenti. Aku tahu. Kamu masih ngejar-ngejar aku. Mau balikan? Ingat, nggak mungkin banget. Maksudku, bukan cari kamu. Aku tahu. Kamu masih ngejar-ngejar aku. Mau balikan? Ingat, nggak mungkin banget. Maksudku, bukan cari kamu. Sejak cerai sama aku, kamu terus ngalangin aku. Pakai cewek buat acting. Biar aku cemburu. Terus ibu sama adikku ke penjara, minta ngemis? Cowok licik kayak kamu, mustahil? Direktur Sang kami, segera kolaborasi Tianhai. Saat itu, seluruh kota Hai akan menyanjungnya. Mengingat kecantikan dan kecerdasannya, dia ditakdirkan berada di puncak, disanjung banyak orang. Sedangkan Anda, orang gagal. Biasa saja, tak pantas buat dia. Cuma noda. Kalian urusan Happy Valley. Kamu benar-benar licik. Ngorek-ngorek hidup aku. Kenapa mau jahat ya? Aku bilang ya, boleh bodoh. Jangan jahat. Keluar dari sini. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau barang-barangmu aku buang. Pergi. Nggak ngapa-ngapain. Malah dimarahin percuma. Bener-bener sial. Rara. Besok di rapat. Paham nanti. Kenapa? Ketua, Ciming, rongrong kolaborasi. Dia minta bagian 30 juta. Apakah Anda setuju? Terima. Anggap. Untuk mereka. Boleh. Saya akan umumkan besok. Ya. Lagi. Ke polisi. Bilang. Ibu Rara, adiknya. Jangan ganggu. Baik. Ya, saya dengar kalian berdua belum resmi bercerai. Perlu saya bantu urus? Usah. Cuma khilaf. Dia baik. Hendrawan, nggak nyangka, setia juga. Tapi, perasaanmu salah tempat. Biar saya. Hendrawan, kamu di sini? Suruh pindah? Bambang udah bilang, karena kamu musuhi Tianhai. Makanya aku diusir kayak gitu. Kamu sadar? Karena kamu. Kerjasamanya batal. 5 tahun. Percaya? Kata Bambang. Cuma Jin yang bisa bantu. Harus percaya kamu lagi? Kamu sadar? Kamu celakain aku, makanya ke Jin. Ruginya parah. Kamu paham? Rara, Ketua Tianhai. Andalkan aku. Ikut. Rapat besok? Bantu. Sini. Besok, undangan Dewan Tianhai. Bawa anak kita. Kamu bilang, kamu itu direktur utama grup Tianhai. Kamu siapa, Kaisar Giok? Udah begini, masih nipu? Kamu bilang, kamu itu direktur utama grup Tianhai. Kamu siapa, Kaisar Giok? Udah begini, masih nipu? Selama ini,
Kata orang luar, mirip Rara katanya. Nikah sama orang nggak berguna, nikah 5 tahun. Mudahku hancur. Mau cerai, masih nyeret? Kamu itu noda terbesar dalam hidupku. Berani banget ambil fotoku. Pantas kamu? Kita belum cerai, kan? Maksudmu apa? Cara begini, batal cerai? Cerai saja. Kamu mau cerai sama aku? Kamu mau ikut Dewan Tianhai? Aku kabulkan. Untuk kalian berdua, kompensasi terakhir. Mau ikut Dewan Tianhai? Aku kabulkan. Untuk kalian berdua, kompensasi terakhir. Selama ini, nggak berkembang, Yago bohong. Aku tahu, kamu nggak akan percaya. Sebenarnya, jujur padamu besok. Sudah terlambat. Aku setuju cerai. Ayo, ke sana. Ya udah, ini kata-kata kamu sendiri. Hendrawan, mulai sekarang, kita resmi cerai. Jangan lagi, jangan muncul. Aku nggak mau. Ayahnya bau-bau, ayah pembohong. Hada. Ortu nunggu. Ketemu menantu. Ayo cabut. Wah. Sadar dong. Lo emang nggak pantas sama Rara. Hahaha. Rara mana? Bakal nikah sama gue, kasih anak cowok. Sedangkan lo, buat datang ke nikahan kami aja, nggak bisa. Sisa hidupmu, cuma bisa jomblo seumur hidup. Sedangkan kamu, bahkan nggak berhak datang ke nikahan kami sama sekali. Sisa hidupmu, cuma bisa jomblo seumur hidup. Sheng. Hendra. Bukan, ngapain dia? Sheng. Ini yang saya pilihkan untuk calon istrimu. Nah, kamu harus benar-benar jeli. Jangan keliru lagi. Maksud kamu apa? Hendrawan. Siapa mereka? Mancing marah? Sheng, mau ke nikahannya? Sheng juga welcome. Lagi pula, beda sama mereka. Yang dari keluarga kecil dan pelit. Kamu ngomong apa? Aku Tuan Jin. Ngegas sama aku? Kamu... Keluarga Jin. Siapa mereka sih? Aku Tuan Jin. Ngegas sama aku? Kamu... Keluarga Jin. Siapa mereka sih? Kamu ini... Selesai. Ayo pergi. Kamu pantas dia. Nggak selevel. Sialan. Sialan banget. Siapa sih perempuan ini? Tunggu saja. Kuhancurkan hidupnya. Terus, Hendrawan. Ngira sewa aktor. Bisa mengalahkanku. Sok Tuan Hendra. Konyol banget. Jen, coba bilang, undangan dari grup Tianhai. Palsu. Ngapain nanya gitu? Undangan grup Tianhai. Ada cap emas khususnya? Nggak mungkin dipalsuin. Tapi, mobil Hendrawan. Plat nomornya, milik Tianhai. Undangan grup Tianhai. Ada cap emas khususnya?
nggak mungkin dipalsuin. Tapi mobil Hendrawan. Plat nomornya milik Tian Hai. Hendrawan, kamu emang nipu aku? Ngaku-ngaku direktur utama grup Tian Hai? Dasar pembohong. Halo, mohon tunjukkan undangan. Gua masih kurang 2 undangan buat kamu. Silakan. Hendrawan. Kalian berdua masih berani muncul di depanku. Emang cari mati. Kamu dipukul lagi. Yang lancang sama Sheng, tampar mulutnya. Lihat nanti balasan ngelawan aku. Cari mati. Rapat segera mulai. Dilarang ribut. Atau kualifikasi dibatalkan. Jen, udahlah. Hendrawan, datang buat apa? Tanpa undangan, mustahil masuk. Hah? Hari ini kan grup Tian Hai. Khusus buat ketua baru. Rapat dewan direksi. 2 orang ini. 1, si miskin pedagang asongan. 1 perempuan nggak dikenal. Mereka berdua kayaknya undangan aja. Nggak tahu bentuknya gimana. Satu, si miskin pedagang asongan. 1 perempuan nggak dikenal. Mereka berdua kayaknya undangan aja. Nggak tahu bentuknya gimana. Nggak mungkin bawa undangan palsu buat masuk ke sini. Kamu pikir orang grup Tian Hai bakal biarin kalian masuk? Ini ditandatangani langsung Presiden. Undangan khusus. Ini undangan yang ditandatangani langsung sama presidennya. Betul. Undangan yang ditandatangani langsung. Cuma 2. Silakan. Undangan khusus ke mereka? Tahu artinya? Artinya apa? Kalau kita dapetin itu, buat Tian Hai. Gampang banget. Ini dikasih sama Hendrawan. Mana mungkin? Hendrawan, kamu sebenarnya siapa sih? Apa yang kamu sembunyikan dari aku? Aku ini Hendrawan. Selalu Rapat grup Tian Hai. Grup Tian Hai baru ganti tuan. Pasti semua penasaran siapa yang akan menjadi pemilik baru grup Tian Hai. Bagus banget. Ketemu Dewi Anggraini? Dia selalu jadi idolaku. Wanita sehebat dia? Pria kayak gimana yang pantas jadi suaminya? Dewi Anggraini dari ibu kota. Itu artinya dia ngincer sesuatu di kota Hai. Asal kita bisa ngikutin langkahnya. Mau duit? Gampang banget lah. Duit? Itu mah gampang banget. Iya, sejak umur 22 tahun, ngurusin keluarga Du, investasinya nggak pernah rugi sama sekali. Entahlah, kota Hai yang kecil ini. Dia mau apa? Pokoknya sebelum aku pergi, ayahku udah pesen khusus harus deket sama dia. Jen, tergantung dia. Hendrawan, meskipun kita udah cerai, dengar ya, yang hadir di rapat, orang penting semua, termasuk Dewi Anggraini dari ibu kota. Di belakang aja, jangan bikin masalah. Nanti malah nyeret-nyeret aku. Dasar sampah. Kayaknya dia ketar-ketir sama Dewi Anggraini. Sampai kakinya lemes. Hei perempuan, ngapain ketawa? Selanjutnya, mari kita sambut Nona Dewi Anggraini. Jin Baoping, nggak pernah bilang, dasar cucu jelek. Lo Dewi Anggraini? Nggak pernah punya cucu sejelek kamu. Lo beneran Dewi Anggraini? Presiden Direktur Grup Tian Hai. Maaf, sudah mengecewakan kalian. Direktur Grup Tian Hai. Bukan saya cuma sekretarisnya. Keluarga Jin, nggak sopan. Seharusnya membayar harganya.
Dasar anak sialan, kamu ngapain? Grup Tianhai bakal pakai segala cara, blokir keluarga Jin. Kamu sebenarnya udah nyinggung siapa? Ayah. Bukan salahku. Dewi Anggraini. Hah? Kau lawan Du Lingwei? Tak ada maaf. Siap-siap aja keluarga Jin bangkrut. Tamatlah, kali ini tamat semua. Habislah kita. Rara, sekarang kamu bakal nyesel. Gak perlu dendam. Dengan sengaja deketin aku. Tahu, dendam karena cerai? Tapi nggak. Salah apa? Jadi, kamu selingkuh dan aku salah. Cukup. Guna apa bicara? Kalau hormat, jangan bawa dia buat pamer. Masih menghormatimu. Dengan Bambang, dulu kamu khianat. Ada hormat nggak? Hendrawan. Pokoknya ini demi kebaikan kamu. Wanita kayak Dewi Anggraini nggak akan dapat. Kalian tuh beda jauh banget. Dia cuma mainin kamu doang. Rara, Sok Suci, meremehkanku. Sok Suci, meremehkanku. Kamu punya hak apa biar aku segan? Coba lihat semua orang di sini. Semua lebih hebat. Aku ini presiden direktur grup Ciming. Bedanya Dewi, muda sudah jadi ratu bisnis generasi ini. Plus, tokoh kayak ketua grup Tianhai, level dewa. Kita tuh beda level. Level kamu beda, beda kasta banget. Ngerti nggak? Selanjutnya, saya umumkan, Direktur baru grup Tianhai adalah Tuan Sheng Yaozong. Nggak mungkin. Saya udah bilang, kamu nggak pantas. Jauh di bawahnya. Kalian semua tertipu. Dia penipu. Palsu. Li, apa? Lian Presiden Tianhai. Saya di sini. Bersabarlah, menanggung hinaan, menyamar berhari-hari. Akhirnya saya kumpulkan buktinya. Kini, saya akan membongkar Sheng Yaozong atas tuduhan menyamar sebagai ketua grup Tianhai. Hahaha. Masa lo ngaku-ngaku bos besar? Suck. Si. Hendra? Hendra, ngaku sana. Nggak mau, Papa kinakap. Anak penipu. Yaozong, Cincin Tianhai, ini dia. Silakan coba. Cincin Tianhai, ini. Silakan coba. Cincinnya keluar. Identitasnya jelas. Ternyata, ketua grup Tianhai hebat sekali. Hendra sialan, udah nggak ada obatnya. Udah jelas begini. Cincin palsu lagi? Nipu orang? Hei, jangan ketipu. Lo, dia. Tukang bohong. Malu-maluin. Nggak ada batasnya. Kamu, Jadi, cincin ini, buktinya mana? Identitasmu asli? Atau kamu mencuri cincin giok ini? Ya, dasar tukang lapak sialan. Mana buktinya? Cincinmu? Kayaknya Jin lu palsuin sendiri. Hadirin, orang Tianhai. Tepat 20 tahun. Saya tahu cincinnya. Saya tahu cincin giok ini itu palsu. Dibesarkan Tianhai. Jadi besar. Omongannya pasti nggak salah. Masih berani mengaku sebagai ketua. Sepertinya tukang pemulung deh. Sampah. Berani dipakai buat memalsukan giok mahal. kalian, Pak polisi, segera tangkap orang ini. Dia tidak seharusnya ada di sini. lepaskan. lepaskan dia.
Lepaskan dia. Segera siapkan. Punya bos dan Sheng, laporan tes DNA harus sampai dalam 3 menit. Siap, Du. Hadirin sekalian, ini lembaga paling otoritatif di Tianhai dari laporan tes DNA. Pak Polisi, Memalsukannya mudah, bukan hal yang sulit. Itu sangat mudah. Lian, kamu ngarang? Timbang dulu kemampuan dirimu sendiri. Dewi Anggraini, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Berusaha keras demi selingkuhanmu. Sepertinya dia sudah sangat memuaskanmu di ranjang. Acting total. Kalian berdua sangat profesional. Iya. Hei, Jin, DNA, barang-barang kalian. Wah. Nanti Tuan Sheng, dia datang. Hebat juga ya. Saya sudah menghubungi Tuan Besar Sheng. Pak Sheng, 10 menit lagi. Nanti minta maaf sana. Ya, kita tunggu di sini. Lihat apakah Tuan Besar Sheng datang atau tidak. Sisa 9 menit 45 detik. Jadi datang nggak? Polisi, buruan tangkap mereka berdua. Sheng datang. Siapa yang berani nindas anakku? Maju! Keluar sana, akan kupatahkan kakinya. Tuan Sheng, Lian, tolong selamatkan nyawaku. Minggir! Diduga, tipu dan suap. Diberitahu, ditangkap. Bawa. Kalian salah. Lepas. Aku pasti kembali. Lepaskan aku. Hendra, dulu aku emang keras kepala. Salahku dulu. Maafin aku ya. Sudah kubilang, nggak percaya. Pilih si Bambang menghinaku. Hendra, aku salah. Balikan, tak peduli aku. Kamu harus mikirin Demi Bao. Dia nunggu papa mama pulang. Ayo kita pulang, ya? Sadarlah, kita udah selesai. Kenapa? Kenapa aku bodoh banget? Nak, kamu kan sudah cerai. Cewek yang aku kenalin waktu itu nggak jelas. Tapi kayaknya kalian berdua cocok banget. Tuan Besar Sheng cuma bercanda. Nak, satu cewek yang tulus sayang sama kamu. Nggak gampang loh. Vivi, kalau mau, Saya bersedia. statusku cerai, beranak. Ayo, kita jemput Xiaobao pulang. Saya yakin, saya akan jadi ibu yang baik. Salah papa sih kesiangan. Jadi telat pindah sekolah? Jangan marah ayah. Belum ganti baju, urus surat. Gini, asal semester ini juara kelas, hadiah besar. Murid pinter kayak aku. Juara 1 mah gampang banget. Kak, hadiah apa? Ayah ajak kamu makan enak ya. Oke. Ayo, lihat rumah sekolah. Oke.
janji dengan Cahyadi di gerbang. Kok dia nggak ada? Ingat baik-baik. Project kita, ada orang besar mau ambil unit. Lu, sebagai mandor, harus fokus 100%. Bos besar itu marah. Urusan lu. Paham. Ingat baik-baik. Project kita, VIP mau ambil unit. Biarin, ayo masuk. Yok? Hei, mau ngapain? Rumah mewah ini. Sales Yulong? Orang tak berkepentingan dilarang masuk. Ambil rumah? Bukan orang sembarangan. Bapak-bapak satpam, ambil kunci rumah. Masuk ya. Namamu Sheng Yaozong? Liu. Kenal? Bukan hanya kenal, langganan dia. Tetap. Ternyata tukang ayam bakar. Kalian ngarang, papaku hebat. Keren banget. Bro Yaozong. Ayam bakar sukses? Buka cabang? Huff, bro. Bodoh amat jualanmu. Atau sate. Ini bukan tempat bawa anak masuk. Saran saya, cari tempat lain. Kemarin hubungi Direktur Cahyadi buat konfirmasi. Sekarang ambil kunci. Beneran nih? Kap Zhang ada. Coba saya lihat. Sepertinya ini asli. Udah boleh masuk kan? Beneran nih? Kap Zhang ada. Coba saya lihat. Sepertinya ini asli. Udah boleh masuk kan? Buat 2 Pak Satpam. Boleh, kami pergi. Cepat. Siang-siang bikin ribut kenapa? Berisik. Kapten, bawa izin Zhang. Klaim rumah. Coba masuk. Ini izin palsu. Kalian Palsu. Buta ya? Ini aja nggak kelihatan. Direktur Cahyadi baru aja kirim pesan. Ada tamu penting. Pilih rumah. Siap-siap, layani bagus. Sedangkan kamu, orang kampungan ini, cuma dengar-dengar, rahasia, bikin izin palsu, mau nipu rumah? Kap, kata-katamu mengingatkan saya. Penjual ayam, kurir sini. Dengar semua. Penjual ayam, kurir sini. Makanya dengar ini. Bro, mending kamu pulang, jualan ayam aja. Jangan bikin kita repot. Biar sama-sama enak. Soalmu, izin palsu itu kami tak lihat. Gimana? Jahat kalian. Surat rumah. Ini beneran jadi tisu? Cuma modal bapakmu itu, izin palsu. Anakku bisa ke istana aja. sombong. Hah? Satpamnya, sikapnya nggak beres. Ganti. Bro, kapten kita udah kasih kelonggaran. Pergi sana, sadar diri. Kalau kamu masih ngotot, aku nggak segan-segan. Jika ditolak, suruh temui Cahyadi. Minta jelas. Kenal Zhang? Kalau kamu masih ngotot, aku nggak segan-segan. Jika ditolak, suruh temui Cahyadi. Minta jelas. Kenal Zhang? Kamu bodoh banget sih. Cahyadi di sini, itu sales properti mewah terkenal, sekaligus pendidik, yang punya anak, semua tahu. Kamu malah sok punya backing. Kami ini gampang dibodohin. Kenal Zhang? Gue lewat selangkangan lo. Kalau nggak bisa hubungi, berarti lu cari masalah. Merangkaklah. Atau kita laporin polisi. Pak, Direktur Zhang udah angkat. Pak, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Apaan? Dek. Lompati. Atau ke polisi. Pilih sendiri. Merangkak. Tunggu. Ingat nggak boleh kendor. Bos besar itu marah. Langsung minggat dari sini. Habis lu. Iya. Saya yang urus. Direktur Surya baru
kerja sana. Bos yang kontak. Bos yang kontak. Cip, belum milih juga lo? Merangkak, merangkak. Hello, Putri Bapak sampai? kami udah sampai. Satpamnya dibilang palsu. Dilap ingus. Mau dipolisikan. Hah? Jangan tutup telepon. Kasih tahu satpam, saya urus. Panggil Cahyadi. Bocah, akting lo meyakinkan juga. Direktur palsu. Hei dasar penipu. Nyamar jadi direktur kami. Mati lo? Yunanto, lu kurang ajar. Halang kita mau VIP, mau di PHK? Yunanto, lu kurang ajar. Halang kita mau VIP, mau di PHK? Bapak Direktur, tadi itu cuma salah paham. Segera loloskan bos Sheng. Lalu ambil gaji sana. Lu dan satpamnya pergi. Kalian dipecat. Beneran Dirjen Cahyadi? Kalian bunuh gue. Pak, tadi kami sangat lancang. Maaf. Pak, pada direktur, mohon dibela. Keluarga butuh makan. Ngapain bantu? Papa ngesot? Ngesot lagi? Idemu bodoh. Merangkak. Bukan papa, kalian. Oke, saya ikut. Pada direktur, belalah. Selamatkan kerjaan saya. Papa ngesot? Ngesot lagi? Idemu bodoh. Merangkak. Bukan papa, kalian. Oke, saya ikut. Pada direktur, belalah. Selamatkan kerjaan saya. Sheng, kita cuma anak buah. Maafin bos. Habis itu, tolong kasih ampun. Biarin. Direktur Cahyadi, 3 satpam ini diskors dulu. Lihat dulu kelakuannya. Siap, laksanakan. Siap. Bapak pemaaf, saya semir sepatu. Nggak usah. Bawa anak. Masuk lihat rumah. Bobol kapek. Nak, sana duduk. Istirahat dulu. Ayah tunggu dia. Oke. Pak, tadi salah paham. Sudah peringatan sambut baik. Sambut baik. Mereka bandel, malah bikin berantakan. Idiot! Saya ajarin. Cuma urusan sepele. Asal bawa-bawa bisa tumbuh bahagia. Utama. Saya ajarin. Cuma urusan sepele. Asal bawa-bawa bisa tumbuh bahagia. Utama. Tenang, Pak. Yulong. Hai Cheng. Nggak ada tandingannya. Kami pasti melayani Bapak dengan baik. Kalau dia bilang perumahan ini memang beneran bagus, dipikir dulu buat tambah investasi ke perusahaan. Pak, kata Bapak, staf kediaman Yulong kami layani seperti keluarga. Melayani apapun kebutuhannya, apapun caranya, bakal kami bereskan. Tergantung kinerja kalian. Pak Sheng, anak Bapak, nggak bareng Bapak? Capek main, istirahat dulu. Namanya anak-anak, capek main. Presiden Sheng, terus terang saja, hari ini saya salah makan. Sekarang perut sakit. Nggak apa-apa, nanti jalan. Toilet dulu. Makasih Presiden Sheng. Permisi. Aduh, ya ampun. Pau-pau. Udah mendingan? Baik, Pak. Yuk lihat rumahnya.
Oke. Usai lihat rumah, tinggal di sana. Ya, di kasur besarmu, penuh sama boneka beruangmu. Gimana? Oke. Yok? Ya, di kasur besarmu, penuh boneka beruang. Gimana? Oke. Yuk, pergi. Ini denahnya 322 unit. Balkon 90. Isinya keren. Wow, rumahnya bagus banget. Cewek kampung. Cuma lihat nggak beli. Sini, Rumahnya bagus banget. Siap, Huni. Langsung pakai. Yulong mewah. Tapi seperti kata pepatah, sepadan. Perumahan ini bukan sembarangan pembeli biasa. Hanya Anda mampu beli. Wah, ini yang gue suka. Berarti warga Yulong, warganya pasti kelas atas. Tentu saja, isinya orang-orang elit semua. Beli Yulong, dapat akses VIP. Mungkin jalan anjing, deal, Heda. Beli ini? Bisa. Lagi pula, gue sebagai bos Yulong, direktur penjualan, diskon dong. Pelan dong. Sebelum mulai, kan mau inspeksi rahasia, jangan sampai kedengaran. Beli juga, Pak. Yang lebih bagus lagi. Pau, suka yang mana? Mana beli itu? Ci, kalian mana pantas? Pau, suka yang mana? Mana beli itu? Pak mau ini. Ini paling gede dan bagus. Aduh, sakit. Nona, pukul anak saya? Villa intinya. Istimewa. Pantas Anda, elit. Lu, pengganggu. Plus, jangan asal pegang-pegang. Kotorin sini, nggak bakal mampu. Bawa anak lihat rumah. Ya udahlah, malahan ngata-ngatain. Mukul anak saya. Begini pelayanan. Untuk pelanggan? Bikin onar? Emang sengaja cari masalah kan? Yulong ternyata tempat semewah ini juga diganggu orang miskin. Iya, murahan banget. Tuan tamu kami, semuanya orang-orang penting. Para tamu minimal naik Porsche, pakai Rolex. Lihat dirimu, nol besar, berani masuk. Masih mau aku layani? Nggak pantas. Coba deh ngaca. Nol besar, masih berani masuk sini. Masih mau aku layani? Nggak pantas. Bagus sekali. Tempat mewah begini, jauhkan dari miskin. Baru kelihatan bedanya. Tsk, sombong banget. Sifat materialistis dan menilai dari penampilan dibilang prinsip. Bocah, kau dan ayah udah cukup ngadem, cepat keluar. Dengar nggak? Aku peringatin ya, tanganmu jangan asal pegang, atau ayahmu bayar. Masuk penjara. Papa kaya. Papaku kaya. Iya, buat kaum bawah kayak lo, duit segitu udah dianggap orang kaya. Tapi kayaknya lo nggak mampu. Satu ubin lantai, nggak mampu. Gimana kalau saya bilang, borong semua? Kau beli semua, aku langsung resign. Gratis jaga anakmu. Babu seumur hidup, gimana? Gak mau kamu. Pengasuh yang matre. Kamu ngomong apa? Aku bilang kamu matre. Gimana didik anakmu? Istrimu kabur. Nggak sopan. Punya anak, mulut kotor. Coba maki lagi. Kamu ngajarin anak gimana sih? Istrimu kabur. Nggak sopan. Punya anak, mulut kotor. Coba maki lagi. Hey bro, miskin lagi lemah. Tapi juga mukul cewek. Benar-benar orang paling miskin. Dengar ya, gue di sini. Jangan rusuh. Sentuh cewek.
Gua hajar. Mas hebat, sok hero, sangat ksatria. Tuan berkelas ini, si miskin ini, jauh banget bedanya. Jangan sok tahu. Siapa elit? Belum tentu. Gue belum kasih lo pelajaran, sok jago lo. Lihat nih, tinju segede ini, lo kuat. Ada apa? Kediaman Yulong melarang perkelahian. Manager Wang, mereka, maksa masuk, numpang ngese, ganggu kerjaku. Ini sepertinya rok Grand Mifi. Yang mahal itu. Mereka kayaknya pura-pura miskin deh. Miskin nggak bisa beli rumah? Ngomong, sombong lo. Miskin nggak bisa beli rumah? Ngomong, sombong lo. Nggak tahu. Maaf, Pak. Pak, saya benar-benar minta maaf. Nanti saya ambilkan souvenir dari perumahan kami sebagai tanda permintaan maaf. Cepat, siapkan untuk tamu kotak hadiahnya. Manager Wang. Nah, sekarang mampu beli rumah kediaman Yulong? Ada. Perumahan kami nggak pernah diskriminasi. Ya, tenang. Manager Wang, kalau ngomong gitu, nggak jadi beli. Jauh-jauh dari kaum miskin, tinggal satu komplek. Bu, coba lihat model baju gadis kecil ini. Familiar nggak? Tadi emang aku kurang perhatiin. Ini, Grand Mifi. Iya, makanya salah paham. Maaf ya, salah paham. Aku salah sangka. Mas, kita salah tuduh. Jangan asal nuduh. Gua benar. Dek, tadi tante keceplosan. Niat tante baik. Maafin tante ya. Hai, Jangan ngaco. Gua benar. Dek, tadi tante keceplosan. Niat tante baik. Maafin tante ya. hai. Begini saja. Mumpung semuanya udah pada minat, Villa Pusat Yulong. Gini, nanti aku siap-siap. Nanti ikut aku. Lihat perumahan kita. Gimana? Beres. Yulong, Udahlah, Mas. Kami sama-sama satu level. Saling menghargai. Lalu, siapa tahu bisa kerjasama. iya. Demi istri gue, hari ini selesai. Iya, daripada bermusuhan mending kita baikan. Nanti, kita bisa tetangga. Nanti juga sering ketemu. Gini, nanti aku traktir kalian minum sore. Pergi. Masuk. Silakan. Ayo. Sini. Pau. Papa beli minum. Apa? Jus Yerok. Yang ada potongan buahnya gede. Ya, Papa pergi. Pau. Wah. Pah, ada yang nakalin aku? Gak dibiarin istirahat di sofa? Iya, jangan nangis. Siapa pelakunya? Aku nih. Jangan nangis. Siapa pelakunya? Aku nih. Nak, nggak diajarin. Sopan santun? Udah jelas diajarin. Masih nakal? Salah dia. Pantas dipukul. Pau. Rebut kursi? Nggak, di sini kosong. Kosong juga kenapa? Ini kursi khusus pria. Kursi wanita. Ada kursi anak. Kursi lansia. Orang miskin tak dapat. Dasar bocah miskin kampungan. Sana tidur di jalan. Sekarang minta maaf. Siapa kamu?
Suruh aku minta maaf? Rasakan tembakan. Hahaha. Ayahmu miskin. Hitam seperti arang. Rasakan dahsyatnya aku? Bocah kurang ajar. Gantikan ortumu. Ngajarin kamu. Sini. Nurut. Jerakan? Kamu tahu ibuku siapa? Tahu nggak ayahku siapa? Mau ayahmu siapa? Kau jahat. Nyesel lo. Tolong! Tahu ibuku siapa? Tahu nggak ayahku siapa? Mau ayahmu siapa? Kau jahat. Nyesel lo. Tolong! Percuma saja. Minta maaf. Miskin sialan, tunggu mereka datang. Awas kamu. Kalau ayahmu berani datang, hajar saja. Gak peduli. Bodo amat ayahmu siapa. Maafin sekarang. Cepat. Berhenti. Kamu oke? Sakit nggak? Paman jahat, Bu. Bareng anaknya ngebully aku. Hei, mukul anak? Kamu keterlaluan banget. Salah paham saja. Aku udah ngasih jalan. Belum puas? Marah-marahin anakku. Dia yang mulai duluan. Ini demi anakku. Lagian, kamu harusnya benerin anakmu. Gak ada adabnya. Apa katamu? Anakku kurang ajar? Tadi dia nakalin aku di sini. Ngejar aku pakai pistol air. Tanganku lecet. Dasta, jelas kamu yang bikin onar di sini. Jaga tempat umum. Dasar. Murid sekolah peying ya? Iya, emang kenapa? Dengar? Siapa tante? Dasar. Murid sekolah peying ya? Iya, emang kenapa? Dengar? Siapa tante? Siapa juga kamu? Anakmu udah jahatin anakku. Harus minta maaf. Begini loh. Tante kepala siswa peying. Suamiku orang Yulong. Direktur pengembangan. Suamiku baru mulai. Mau sidak? Cari aman. Tapi kalian nindas anakku? Urusan kita belum selesai. Anakmu senaknya nindas orang? Mau bikin kami nanggung akibatnya? Apapun kenyataannya, kau pukul anakku? Jangan salahkan aku. 1 menit saja. Minggat sekarang. Atau keluar paksa. Dengerin ya, ibuku itu pejabat sekolah, ayahku bos besar perumahan. Kataku 1, tak ada yang 2. Mau beli rumah? Izin aku dulu. Anakmu sok banget. Diam doang? Pantesan, bapaknya aja nggak bener. Turunan busuk. Kayak sok-sokan. Si manis yang sombong. Hina kami? Tak ada ampun. Panggil orang. Tangkap mereka. Hina kami? Tak ada ampun. Panggil orang. Tangkap mereka. Lah, itu Dirjen. Mereka itu suamiku bosnya. Dia atasanmu. Kalau berani membangkang, awas aku pecat kalian. Sama aja sih. Udah musuhin Dirjen. Ikut Dirjen Surya. Iya, Siap menanggung akibat? Miskin dan ayah pembohong. Hukum bersama. Dek. Mending lu minta maaf. Jika tidak, lu bakal nyesel. Nak, dia mukul kamu berapa kali? 100 kali pukul. Bagus. Kita balas 1000 kali. Terus foto mereka di tembok pintu. Tulis mulai sekarang. Mereka bertiga dilarang masuk. Mulai dari si manis ini. Hajar. Pau-pau. Beraninya kamu. Pau-pau. Beraninya kamu. Tunggu dulu. Salah bapaknya. Pukul anakku. Aku balas pakai tongkat. Bu, tongkat.
Bagus, ibu bakal bela kamu. Berhenti. Direktur Cahyadi, bareng suamiku, sibuk urus bisnis. Kesini, Minggir semua? Bapak oke? Oke, kan? Presiden Sheng. Tamu apa? Cuma ganteng dan manis saja. Buta. Sudah saya peringatkan. Dia tamu VIP. Berani-beraninya kalian sentuh dia. Buta. Hah? Tamu besar. Mana mungkin? Direktur Zhang, aku udah lihat jelas budaya di perumahan kita ini. Bangga menjilat dan ngukur orang dari harta. Kultur komplek ini, aku takut nanti anakku ketularan. Presiden Sheng, mereka cuma oknum. Oknum, cepat minta maaf pada Presiden Sheng. Suamimu takut. Cepat! Cepat minta maaf pada Presiden Sheng. Suamimu takut. Sheng. Cuma khilaf, kesalahan anak kecil. Kan dewasa, jangan dipikirin. Udah, lupakan aja. Iya, kamu pukul aku? Belum selesai? Berani, jangan coba-coba mengelak di sini. Anakmu minta maaf. Cepat! Tak salah, mereka yang salah. Direktur Cahyadi, hari ini emang salah paham sama Sheng. Tapi suamiku sama kamu kan sama-sama direktur. Nggak bisa nekan aku. Minta maaf ke Sheng. Baik, karena kamu tidak mau menurut, akan ganggu penjualan. Tuntut. Sheng. Tuntut istriku. Ayah, suruh paman. Minta maaf ke si manis ini. Aku benar, aku difitnah. Tenang, ayah lindungi. Direktur Sun, anakmu udah jahatin anakku. Masih ngeyel, malah muter balik fakta. Aku datang, minta keadilan gak salah kan? Lo kolusi Zhang. Tindas keluargaku. Lo juga Zhang. Tuntut dia, paksa anakku. Urusan ini tanpa penjelasan. Awas lo. Pak Surya, bos grup Tianhai, bos. Manjakan anak, tindas anak orang. Masak hari ini kamu biarkan anakmu lawan dia? Penghuni kediaman Yulong. Banyak orang penting di sini. Beli saja. Minggat. Direktur Cahyadi, denger nggak? Bela orang luar, musuhin kita. Soal hari ini, kalau masing-masing ngalah, gampang kok. Lagi pula anakmu, sekolah di bawah pengawasanku. Tempat tinggalmu adalah proyek yang diurus suamiku. Musuh sama kami, nggak bakal enak hidupnya. Kenapa aku harus ikuti aturan yang kalian buat? Buat milih? Maksudnya? Maksudku, aku ambil alih. Maksudnya? Maksudku, aku ambil alih. Kamu mau beli seluruh grup? Ini pasti lelucon terbaik tahun ini. Sheng, gila gede. Beli semua grup, sampai terkaya sana aja gagal. Omong kosong. Aku bisa beli Wall Street. Dengar saran saya. Grup Yulong ini perusahaan publik. 70 miliar lebih? Pejabat sini nggak terhitung. Dulu, terkaya Hai Cheng juga butuh usaha keras. Cuma bisa susah payah beli. Saham 25% doang. Saya tahu Presiden Sheng, Bapak ini tokoh, orang besar dan berpengaruh. Beli grup Yulong tidak masuk akal. Jangan ejek ayah, ayahku bilang pasti bakal ditepati. Ayahmu bisa? Beli perusahaan ayahku, jadi kudamu. Tak bisa beli? Awas ya, pantatmu bakal kujemur. Oke, nanti kita lihat siapa yang nangis. Aksheng, gue baik-baik. Kita sama-sama kaya. Tadi gue sopan. Mau lawan gue tahan. Beneran, tunggu aja buktinya.
Sekretaris Wang, dalam 10 menit, paksa akuisisi grup Yulong. Kalau akuisisi hari ini, gue diam. Keluarga gue minta maaf. Sekretaris Wang, dalam 10 menit, paksa akuisisi grup Yulong. Kalau akuisisi hari ini, gue diam. Keluarga gue minta maaf. King sekarang bakal malu besar. Sok penting, ganggu Yulong. Sombong, ini tempat apa? Kalian berdua mending diem. Presiden Sheng, waktunya udah mau habis. Tapi kita nggak dapat kabar. Saham dan properti, sama sekali. Cukup. Hari ini, karena saya salah layan. Selesaikan sendiri. Presiden Sheng, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan minta maaf. Kamu benar. Mereka yang salah. Bukan cuma itu, wajib minta maaf. Usir mereka. Tempat tinggal anakku. Dilarang orang-orang brengsek ini. Sana ngelantur aja. Masih ada waktu. Omong kosong akuisisi lo, bakal pecah tuh. Jujur, Presiden Sheng, grup Yulong ini pemegang saham terbesarnya terkaya Hai Cheng. Dia itu dijaga kayak harta karun. Kamu mau akuisisi paksa? Kecuali dia mau lepasin pohon uang ini. Menurutmu mungkin nggak? Kaya raya doang? Kalau dia lancang, sekali telepon, bisa bikin dia bangkrut. Sultan Hai Cheng, lo remehkan. Nanti lihat, Dewa Langit, sampah bagi lo. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Gawat, Pak! Saham Yulong dibeli semua sama grup misterius. Saham grup Yulong ludes terjual. Apa? Pak Sheng, benaran beli Yulong? Mustahil. Akuisisi paksa pun bukan lo. Itu cuma kebetulan. Pak Sheng, Yulong milik kita. Bapak punya 58% saham grup. Memiliki kendali absolut. 58%? Mana mungkin? Kini aku bos grup Yulong, sedangkan kalian sekarang kerja buat aku. Siapapun bisa kupecat, dia harus ngilang. Cih, dasar anak kampung. Ayahku pasti kasih. Habis kau kupukul. Jangan ngawur. Sheng, belum ngerti. Jangan dipikirin ya. Pergi dari rumah anakku, dan dari sekolahnya, nggak peduli. Pak Sheng, salah saya. Salah saya. Salah didik anak. Maaf. Saya, ibu, hajar dia. Kasih pelajaran. Siapa suruh bikin masalah? Jangan pukul. Kami bisa dipecat. Maafkan Bau-Bau. Pau. Maaf ya. Bapak Sheng, dia sudah maaf. Ini lupakan. Ngapain ngalah? Kalian bertiga, pengacau ini, terus menghancurkan hidup anakku? Pak Sheng, dia sudah maaf. Ini lupakan. Ngapain ngalah? Kalian bertiga, pengacau ini, terus menghancurkan hidup anakku? Udah maaf, Pak. Kok nggak dimaafin juga? Hati Bapak nggak sakit apa? Orang tua salah didik. Orang tuamu jauh lebih parah. Harus dihajar. Aku nggak bisa tenang. Pak Sheng, saya salah. Saya sujud. Pak Sheng, Cahyadi, sekarang semua jabatan Direktur Surya dicabut semuanya. Jabatan yang kosong, semuanya kuserahkan padamu. Pada saya. Kalian dua mau uang Yulong, kalau sudah diterima, usir mereka. Seret keluar, Enya sana. Siap, pasti beres. Ayo, jangan. buang. Ampun. Pak Sheng, mohon beri keringanan. Bapak Sheng. Dia beruntung banget. Ayah belum gendong aku. Bau, ayah, musuh sudah pergi. Rajin belajar ya. Ya, pasti. Juara 1 ya. Janji. Janji yang nggak boleh ingkar. Yang ingkar jadi kura-kura. Pak Sheng, lalu, siap? Kantor khusus? Nggak usah. Aku jarang ikut campur. Urusan harian,
serahkan padamu. Kalau bagus, dapat bonus. Baik, terima kasih sudah percaya Presiden Sheng. Kerja keras. Ayo Bao, ayo pilih rumah termewah. Oke. Sini,